Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan teman saya, masih seputaran narkoba ya. Jadi seneng banget bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol. Oke ya, jadi Bro Gerald ya. Gerald Rainer Karamoy. Ya, oke ya. Bro Gerald itu kelahiran mana? Asli mana? Saya kelahiran Pontianak, cuman aslinya dari Manado. Oh, orang tua Manado ya. Orang tua Manado. Terus besarnya di mana? Besarnya di Singkawang. Jadi orang Singkawang lah ya. Ya, orang Oke, orang Singkawang. Jadi senang nih sekarang bisa ngobrol-ngobrol sama Gerald. Jadi saya mau tanya-tanya nih ya seputar kehidupan Gerald ya. Oke, jadi Gerald itu pertama kali pakai narkoba umur berapa? Saya pertama kali pakai narkoba umur 15 tahun. 15 tahun. SMP kali ya? Iya, SMP. Kelas SMP. 3 Ya. SMP. Masih ingat nggak pakai apa? Saya pertama pakai ganja. Ganja ya, ganja. Oke. Terus waktu pertama make narkoba itu gimana? Apa diajak temen? Apa pengen tahu sendiri atau apa? Saya pengen tahu sih. Awalnya penasaran Tahu ganja pertama dari mana? dari teman. Temen ya. Jadi temen itu memang sangat mempengaruhi ya. Oke. Akhirnya singkat cerita, Gerald pakai narkoba itu berapa lama total? Kalau saya totalkan itu 14 tahun lebih. 14 tahun ya pakai narkoba ya. Aduh. Terus apa ganja aja apa campur-campur tuh? Campur-campur. Apa aja tuh? Setelah ganja naik ke sabu, habis itu naik ke inek, habis itu putau, pakai putau juga. ya, pakai putau juga, tapi saya pakai drag. Habis Hmm. itu Bukan disuntik ya, Bukan di disuntik, drug ya, gitu ya. di drug. Oke. ya, habis itu pakai ya minuman keras juga. Alkohol juga. Oke. Jadi 14 tahun ini tubuh diracunin dengan banyak hal itu ya. Iya. Dan masih hidup gitu. Hidup dan kuat. Hidup dan kuat ya. Waduh, makanya kita mau ngobrol-ngobrol nih Gerald. Biar banyak teman-teman yang lihat video ini, mereka bisa dapat sesuatu sih dari kehidupan Gerald. Nah, 14 tahun pakai narkoba. Ya sebetulnya menurut saya pecandu narkoba itu bukan cuman tubuhnya rusak, tapi mentalnya juga rusak ya. Iya. Betul ya. Apa yang paling rusak di mental Gerald selama Gerald pakai narkoba? Saya sering sering lupa gitu. Pelupa Ya ya. lupa, sering ngeblank. Kayak ngeblank ya. Ya ngeblank. Bahkan saya pernah hal yang terburuk itu jalan rumah sendiri lupa. Lupa. Itu lagi mabok atau enggak? Enggak lagi mabuk. Enggak mabuk, Itu tapi dalam masa pemulihan. udah nggak make. Udah nggak make. Lupa rumah sendiri. Iya, jadi narkoba itu nggak cuma ngerusak tubuh, ngerusak mental ya. Terus kalau karakter akhirnya apa sih karakter yang buruk dari Gerald selama Gerald itu konsumsi narkoba? Emosian, Gampang marah ya gitu. gampang marah. Hmm. Habis itu mudah tersinggung, Oh, sensitif ya. sensitif, Wah. dan banyak lagi lah hal yang Nah, itu dia ya. Jadi narkobanya sudah tidak dikonsumsi, tapi ngebenerin mentalnya lama ya. cukup lama sih. Walaupun udah nggak make ya. Iya, cukup lama. Dan saya rasa selain karakter akhirnya merembet ke hubungan. Iya. Hubungan banyak rusak. Gimana hubungan Gerald dengan keluarga waktu itu? Waktu itu hubungan dengan keluarga ya awalnya orang tua udah pasrah sih. Pasrah ya, Ya, hopeless gitu oh, ya. dia hopeless gitu. Wah, ini anak kok Iya. jadi apa nih ya? Ya udah pasrah, tetapi ya mungkin dengan dukungan orang tua, semangat dari orang tua, doa dari orang tua, Iya. akhirnya saya bisa pulih. Iya ya. Jadi sebetulnya narkoba ini masalah serius, betul ya Gerald ya. Nggak banyak yang bisa seperti Gerald lolos. Kita berharap sih kalau ada banyak obrolan seperti ini banyak yang bisa tertolong. Ya berarti mereka berhenti dan mulai hidup dengan baik. Nah, apa sih hal-hal terburuk selama Gerald itu mengkonsumsi narkoba? Hal terburuk, ya saya masuk penjara. Masuk penjara ya. Penjara mana aja yang pernah Gerald masukin? Pertama Pontianak, Penjara Pontianak, Singkawang, Bengkayang, Sintang, Sintang, dan terakhir Nusa Kambang. oh Nusa Kambangan. Jadi 5 penjara ya.
gitu kayak. Dan itu bukan hal yang keren ya. Sebetulnya akhirnya di situ banyak waktu yang terbuang ya. Dan pasti selama di dalam penjara banyak cerita ya. banyak Ceritanya apa, kisah yang baik atau yang buruk nih? ya. Kalau kita sih banyak kita yang buruk Ya oke lah, di Nusa Kambangan ya, menarik ya. Kapan-kapan kita ngobrolin itu ya. Ya, nah akhirnya kan Gerard sudah tidak pakai narkoba nih sekarang ya. Sudah berapa lama tidak konsumsi narkoba? Clean udah berapa lama? Saya terakhir pakai itu 2014 Oke. bulan 12 tanggal 31. Wih, pas akhir tahun. Iya. Ya kan. 2014. Jadi 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Jadi udah bersih ya. Iya, udah bersih. Jadi begitu 1 Januari 2015 bersih. Bersih. Oh. Iya, saya ingat itu karena ketika itu saya dipindah ke Nusa Kambangan. Oh, itu dari Lapas Ponti Iya, ke Nusa Kambangan. Iya. Oke ya. Wah, ini perlu dicontoh ya. Benar-benar berubah gitu ya. Terus bagaimana sih akhirnya seorang Gerard bisa keluar dari narkoba? Secara singkat aja Gerard. Saya awalnya bosan sih dengan kehidupan saya, seperti ini terus, jual narkoba tapi ketangkep, habis itu pokoknya kehidupan seperti ini terus lah. Saya ingin kehidupan saya berubah dan saya cari jalan. Oke, jadi kayak udah jenuh ya dengan jenuh, ya. hidup seperti ini ya. Saya rasa Gerard hampir semua pecandu dan bandar punya perasaan itu ya. Ya, Jenuh ya. jenuh. Cuman mungkin nggak tahu gimana keluarnya kali ya. Nah, ini bagus nih ya. Akhirnya apa yang Gerard lakukan begitu kok hidup begini ya? Akhirnya saya datang sih kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, Ya, berdoa lah ya. berdoa, ya. Beribadah ya. Beribadah. Beribadah. Itu nolong Gerard. Ya, itu sangat menolong. Sangat menolong ya. Saya tanya, Tuhan, saya udah bosan seperti ini. Saya ingin keluar dari hal narkoba ini. Akhirnya Tuhan bawa saya dari proses pertama di Bengkayang, habis itu di Singkawang, habis itu di Pontianak dan di Nusa Kambangan. Bener-bener lepas narkobanya di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan. Jadi berdoa, Tuhan tolong, oke aku tolong, dikirim ke Nusa Kambangan. Iya. Waduh, bener-bener kita nggak tahu ya apa yang terjadi di hidup ini ya. Ya, terus selama Gerard itu berkomitmen berhenti, gimana menanggulangi sugesti ingin makai? Jujur ketika mau berhenti itu nggak ada sugesti sih saya. Nggak ada ya? Nggak ada. Sama sekali? Sama sekali nggak ada. Oh ya. Terus kayak rokok? Kalau rokok yang ada. Ada ya. Nah, cara menghadapi rokok gimana? Sugesti ingin merokok kembali? Caranya ya saya nggak mau nggak mau merokok, itu pertama. Komit ya. Komit, nggak mau merokok, nggak mau beli rokok. Habis itu ketika ditawarin rokok saya nolak. Oh, jadi memang tekadnya sudah kuat ya. Sudah kuat tekadnya. Oh, sudah kuat. Syukur ya. Oke. Jadi bagus ya. 7 tahun nggak pakai narkoba. Ini kan kehidupan yang baik ya, Gerard ya. Ya. Nah, sekarang apa yang Gerard lakukan mengisi hari-hari Gerard? Sekarang saya pelayanan di sekolah-sekolah. Sekolah apa tuh? Sekolah Di SMA. di SMA ya. Apa? Di situ ngapain Gerard? Ya saya follow up anak-anaknya di treat sih. Oh, jadi mendampingi mereka ya. Saya mendampingi mereka, follow up mereka. Ya, Hmm. kami layani di mana? Camp pelajar, retreat. Ya, jadi fokus ke anak muda ya. Fokus ke anak muda. Ya, jadi dulu ngerusak, ya sekarang akhirnya membangun anak Bangun muda. anak muda. Oke, seneng nih ya. Jadi saya percaya kesaksian dari Gerard akan nolong banyak orang, ya, akan nolong banyak orang. Karena nanti kan akan banyak juga yang nonton ini. Apa nasihat Gerard buat teman-teman yang masih ketergantungan sama narkoba? Yang pertama, nasihat buat teman-teman yang ketergantungan dari narkoba, yang pertama menghindar kawan-kawan, Menjauhi ya. menjauhi kawan-kawan yang masih menggunakan. Hmm. Yang kedua, cari jalan yang terbaik buat kehidupan. Contohnya apa tuh? Contohnya ya kerja. Oh, Ya. cari kesibukan ya. Cari kesibukan, aktivitas. Karena rata-rata kan pecandu itu
karena dia nggak ada aktivitas yang lain. Oke. Karena oke. pikirannya tuh nggak narkoba. Jadi cari aktivitas. Yang ketiga, percaya Tuhan pasti bantu. Oke, itu tiga tips mahal Iya. sih, ya kan. Jadi semoga yang nonton bisa mendengar ya. Juga untuk keluarga, kalau punya keluarga yang ketergantungan narkoba ya, jangan putus asa Jerat ya, jangan putus asa. Ya terus apa harapan Jerat untuk hidup Jerat ke depannya? Ya bisa membantu anak-anak narkoba sih lepas dari narkoba. Ya contohnya direhabilitasi kita ya. Di rehabilitasi Iya. kita sekarang ini. Oke, jadi kita ada rehabilitasi narkoba di Singkawang ya, di daerah Pacintan ya, dan Jerat juga termasuk yang terlibat di dalamnya. Jadi buat teman-teman yang punya kenalan yang ingin keluar dari narkoba bisa hubungin kami ya, dan bisa juga nanti mengalami apa yang Jerat alami ya, hidup sehat, hidup baik, hidup berkontribusi buat sesama ya. Oke ya, jadi seperti itu Jerat, terima kasih banyak ya. Ya sukses terus buat hidup Jerat ke depannya. Oke.